Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, saatnya kita sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abbas Mansur. Insya Allah beliau akan mengupas dan mengulas tema tentang jangan mempersekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustadz Abe atas kesempatannya. Sama-sama guru. Ya, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ceria semua, alhamdulillah. Cerah. Ya, sudah terlihat aura para penghuni surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kelak ya Allah mengumpulkan kita semua di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang hadir di studio ini dan para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Hidayah itu adalah modal paling besar di dalam kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan hidayah ini. Keimanan itu adalah paling mahal dan tidak bisa dihargakan dengan uang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita agar iman yang ada di dalam dada kita itu tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Kesyirikan berarti meyakini bisa ada Tuhan selain Allah. Dan itu yang disebut dengan syirik besar, bisa berarti kita melakukan sesuatu kebaikan, amal soleh itu diperuntukkan bagi Allah, lillahi ta'ala, tetapi juga kita sertakan tujuan lain selain Allah. Dua-duanya tidak boleh ada di dalam diri kita. Baik syirik besar maupun syirik kecil, semuanya harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan ibu-ibu? Karena kesyirikan merupakan kezaliman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika mendengar ayat itu, mereka terkaget. Lah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Terkadang melakukan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan bukan merupakan kezaliman? Ibu-ibu? Kezaliman itu. Tetapi apakah yang dimaksud dengan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin adalah maknanya itu? Bukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dzulmun artinya adalah syirkun, kesyirikan. Tidakkah kamu membaca ayat Allah ketika Allah menceritakan tentang bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, di antara bentuk kearifan kita sebagai orang tua,
adalah selalu waspada dengan akidah yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jangan abaikan persoalan ini. Kita tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang bagus kepada mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang bisa hidup di dunia, tetapi juga ingat, kita mendapatkan kewajiban dari Allah agar kita membimbing mereka sehingga mereka ada di dalam agama seperti agama kita yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa bersama-sama dengan mereka di dalam surganya. Nah, jadi berikanlah nasihat kepada mereka tentang agamanya, tentang ketauhidannya. Mengapa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar, ibu-ibu? Perhatikan, ada banyak orang, kecenderungan orang sekarang tidak peduli dengan persoalan ini. Yang penting bagi mereka adalah baik dengan sesama manusia. Pertanyaannya, apakah cukup kita baik dengan sesama manusia, sementara kita tidak memiliki pola hubungan yang baik dengan Allah? Justru itu yang paling pokok di dalam hidup ini, benar atau tidak? Betul. Ada orang ketika itu protes kepada saya. Yang penting hidup ini adalah bagaimana kita menjalin pergaulan yang baik. Tidak cenderung melakukan keburukan terhadap sesama. Tuhan insya Allah, atau Tuhan dia mengatakan akan memberikan pahala kebaikan atas apa yang kita lakukan, meskipun kita tidak mempedulikan persoalan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Saya katakan begini ibu-ibu, saya doakan kelak Anda menjadi orang yang kaya raya. Senang gak kira-kira didoakan begitu? Senang. Kelak ya, engkau akan punya rumah yang besar, bak istana. Yang namanya rumah besar kan gak mungkin hidup hanya berdua dengan istrinya. Akan ada tukang kebun, ada tukang masak, ya, ada babysitter, macam-macam itu di rumah itu. Dan kelak engkau akan melihat perilaku mereka yang macam-macam. Ada orang yang mengaku Anda sebagai pemilik rumah dan baik dengan sesama penghuni rumah. Kira-kira orang ini orang yang baik atau tidak? Luar biasa baik. Ada orang yang ngaku engkau sebagai pemilik rumah, tetapi kurang baik dengan sesama penduduk rumah. Kira-kira menurut Anda ini orang baik atau tidak? Masih lumayan. Karena ngaku engkau sebagai pemilik rumah. Nah yang ketiga, ada orang yang baik dengan sesama penghuni rumah, tetapi tidak ngaku kalau Anda sebagai pemilik rumah. Ini kira-kira bagaimana sikap Anda? Dia mengatakan, kalau gue sih gue tojos-tojos itu. Nah itu. Apalagi kalau yang keempat, dia buruk dengan sesama penghuni rumah, tidak ngaku pula Anda sebagai pemilik rumah. Nah jadi persoalan hidup ini tidak cukup kita baik dengan sesama manusia. Itu adalah kebaikan, tetapi tidak komplit kebaikan itu kalau kita tidak menyertakan kebaikan hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ibu-ibu kita dianggap sebagai orang yang baik di sisi Allah ketika Allah berikan kesehatan kepada kita? Kita ucapkan apa? Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, kita ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang pinter-pinter, kita ucapkan apa?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika suami kita pulang ke rumah dengan membawa motor baru, kita ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika tetangga punya mobil baru, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, pakai Jangan innalillah. sampai tetangga punya mobil baru, kita tidak bisa tidur semalaman itu. Mana Kita orangnya? ikut bahagia. Betul tidak? Tidak mungkin ketika Allah berikan semua kebaikan itu, ternyata kita syukurnya kepada siapa? Kepada pihak yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemberian itu. Tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan kezaliman terbesar. Allah menciptakan kita, mengurus kita sampai seperti ini. Memberikan karunia kepada kita yang banyak sekali. Tiba-tiba kemudian ungkapan syukur ibadah kita tidak kepada Allah. Itu kezaliman terbesar itu. Karena itu maka kesyirikan terbesar terjadi ketika seseorang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah adalah Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kontrak hidup kita di dunia ini adalah kontrak ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Jadi kontrak kita kepada Allah adalah ubudiyah itu. Ya. Yang kedua adalah meminta hanya kepada Allah. Karena itu jangan pernah meminta kepada selain Allah dalam bab apa? Dalam bab keyakinan bahwa dia bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada kuburan, jangan meminta kepada batu besar, dan itulah yang disebut dengan syirik besar, ibu-ibu semua. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Dr. Abbas Mansur yang telah banyak memberikan ilmu buat kita semua terkait jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kategori manusia baik ketika hubungan dengan Allahnya baik, maka insya Allah hubungan dengan sesamanya pun akan baik. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial kita di @cahayahati_news. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk pada segmen jamaah bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.